Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT, perkenalkan nama saya Muhammad Junur Ilmi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang bimbingan konseling pada materi bimbingan klasikal dan pada kelas 5 SD N1 Banjarsari. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita akan menyebutkan materi, yaitu bagaimana cara meningkatkan semangat dalam belajar atau bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam belajar atau menuntut ilmu. Namun sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita bermain ice breaking terlebih dahulu dengan tujuan ketika memulai pembelajaran kita bisa tetap semangat. Jadi nanti saya minta semuanya maju dibagi kelompok, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Oke, yuk. Nah, terus yang perempuan turun menghadapnya ke sebelah sana. Jadi posisinya ke belakang. Jadi yang lagi menghadap dari sana, berbalingan. Periksa ini kamu muda teman yang ada di depan. Permainannya sederhana, cuma mengikuti apa yang Pak Ilmi instruksikan. Ketika nanti saya bilang maju ke depan, geser ke kanan, geser ke kiri, mundur ke belakang. Bisa? Bisa. Nah, kita tes dulu. Saya ikuti instruksi. Yang sebenarnya. Sekali lagi. Saya ikuti instruksi. Yang sebenarnya. Maju ke depan. Geser kanan. Geser kiri. Saya ikuti instruksi. Yang sebenarnya. Mundur ke belakang. Geser kanan. Geser kiri. Oke, bentar, tangan dulu. Sekarang yang laki boleh duduk, yang perempuan juga sini maju ke depan. Yang perempuannya sini maju ke depan, menghadapnya ke sana, menghadapnya ke teman-temannya. Sekarang tak tanya satu-satu. Mulai dari Tata. Tata di sini sekolah. Ketika nanti kamu sudah lulus sekolah, apa yang kamu ingin cita-citakan? Menjadi guru. Firly menjadi perawat. Vanessa dokter. Rahel dokter. Amira dokter. Oke, boleh duduk sekarang. Oke, ya. Yang pertama, bentar. Sekarang kalau kalian ditanya, ketika kalian setiap hari melakukan aktivitas yang namanya sekolah, setiap hari kecuali minggu, apa itu sekolah? Coba bentar saya tulis terlebih dahulu di sini. Saya tanya, sebutkan satu kata, apa arti dari sekolah? Bermain, apalagi? Bermain, belajar, apalagi? Ilmu, apalagi? Makan, apalagi? Minum, apalagi? Berprestasi. Apa? Berprestasi, apalagi? Berolahraga. Sebenarnya makna sekolah itu banyak juga kita artikan. Nah,
Jadi sekolah itu bisa kita artikan juga sebagai berikut: tempat kita makan dengan minum, dengan orang-orang yang teman, dengan bapak ibu guru, tempat kita belajar sudah pasti, tempat menuntut ilmu, tempat kita mencari prestasi dan yang lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut kita rangkum jadi satu. Pernahkah enggak kalian? Saya setiap hari sekolah, saya setiap hari menuntut ilmu, saya setiap hari belajar. Apa gunanya sih? Ngapain kita capek-capek sekolah? Ngapain kita capek-capek belajar? Ngapain kita capek-capek menuntut ilmu? Toh nanti ketika kita sudah berada di tempat kerja, di tempat dewasa, hal itu tidak bisa kita bawa juga. Contoh, ada pembelajaran matematika, kita belajar menghafal rumus, trapesium, layang-layang, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, kita belajar yang namanya mengenal sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam pembelajaran IPA, kita mempelajari yang namanya perkembangbiakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Apa sebenarnya gunanya? Nah, tetapi dulu saya juga pernah berpikiran seperti itu. Ketika kalian duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan SMA, saya juga pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Apa guna saya sekolah? Apa guna saya belajar? Toh saya nanti bekerja yang tidak akan menggunakan trapesium, layang-layang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu adalah pemikiran yang salah. Maksudnya bagaimana? Belajar itu adalah kegiatan atau aktivitas, yang dimana awalnya itu tidak tahu akan kita ketahui, yang dimana yang itu awalnya tidak kita pahami akan kita pahami, yang dimana awalnya itu kita tidak kita ketahui akan kita ketahui. Contoh, kalian pergi ke toko, pergi ke Roxy, Ramayana, dan yang lain sebagainya, memberi barang sejumlah 50.000, kalian membawa uang 100.000, maka sudah pasti ini kembaliannya 50.000, benar atau salah? Benar. Yang kedua, karena apa? Karena kamu tahu ilmunya, kamu pernah belajar, itu mesti belajar dari situ. Contoh yang kedua, dalam pembelajaran IPA di situ sudah dijelaskan bahwasanya pola hidup yang sehat itu adalah harus memperbanyak makan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna dan memperbanyak minum air putih. Benar apa salah itu? Benar. Nah, hal itu kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena kamu tahu ilmunya, karena kamu pernah belajar. Jadi intinya belajar bukan berarti kita nantinya akan menjadi apa. Yang penting kita adalah menuntut ilmu. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Pak, saya tidak bisa. Bu, saya tidak bisa. Sebenarnya jawaban-jawaban begitu adalah jawaban-jawaban yang bohong. Kenapa saya katakan bohong? Coba kita nostalgia. Nostalgia itu apa? Mengingat masa lalu. Ingat nggak kalian ketika di masa bayi belum bisa berjalan, yang dituntut oleh ibu, orang tua kalian yang ada di rumah, ibu, ayah, kalian melakukan langkah demi langkah. Langkah pertama kalian tidak bisa jatuh, langkah kedua tidak bisa jatuh lagi, bangkit lagi, ketiga seterusnya sampai kalian setiap hari bisa berlari. Nah, itulah yang namanya proses belajar itu dari situ. Makanya tidak ada cerita ketika Pak, Bu, saya tidak bisa. Sebenarnya itu tidak ada cerita. Kamu ingat masa kecil kamu, ketika kamu belajar berjalan, jatuh bangkit lagi, akhirnya sekarang apa? Malah bisa berlari, malah bisa loncat-loncat. Sama dalam hal belajar. Terus, coba kita ingat-ingat lagi. Tadi saya menyuruh maju yang perempuan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, atau yang ingin menjadi mungkin yang laki-laki yang jadi tentara, polisi, dan yang lain sebagainya. Kalau hal itu tidak kita dapatkan mulai dari hari ini, lantas kapan lagi kita untuk menggapai cita-cita tersebut? Kapan lagi? Semasa kamu duduk di SDN 1 Banjarsari, itu adalah peluang-peluang besar untuk mencari prestasi dan juga meraih cita-cita. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana Pak cara meningkatkan minat belajar? Cara meningkatkan minat belajar adalah yang pertama mempunyai tujuan yang jelas atau mempunyai cita-cita.
Kita mempunyai cita-cita. Cita-citanya itu seperti apa? Saya nanti ingin menjadi dokter, saya ingin nanti menjadi guru. Bagaimana cara kita bisa menggapai guru tersebut? Ketika cara belajar. Contoh kita ingin mengambil sebuah mangga yang di atas pohon. Bagaimana cara kita mengambil? Dengan cara memanjat atau enggak dengan cara apa? Pakai galah. Sama dalam hal itu. Ketika kita ingin menjadi guru, ingin menjadi polisi, menjadi tentara dan lain sebagainya, cara kita apa? Ya belajar menuntut ilmu. Bayangkan nanti ketika kalian sudah besar, atas nama Jenderal Padri, Jenderal Nizam, saya pastikan orang tua kalian akan nangis di depan kalian. Saya yakin itu. Karena apa? Karena orang tua kalian itu adalah mampu berhasil membawa anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Itu kuncinya. Nah, jadi yang pertama kita punya tujuan dan cita-cita dalam minat belajar. Yang kedua adalah kurangi bermain. Pak, kita masih SD, Pak. Kita butuh permainan. Betul. Saya sekarang kuliah itu masih suka bermain, masih suka ngopi, masih suka dengan bermain dengan teman-teman lainnya. Tetapi kalian harus bisa membagi yang namanya waktu. Kapan waktu saya belajar dan juga kapan waktu saya bermain. Contoh hari ini saya pergi ke sekolah, maka bisa saya katakan bulan nanti sore saya bisa ambil waktu bermain. Untuk tujuannya apa? Merinvest otak. Jadi tidak mungkin kita tuh setiap harinya itu harus belajar, tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya, kita tidak mungkin setiap hari itu akan melakukan bermain. Nah, jadi cuma itu. Yang pertama adalah tentukan tujuan kalian atau cita-cita kalian, dan yang kedua itu adalah yang namanya kurangi bermain. Namun sebelum saya tutup, saya punya benda di sini. Kalian tahu ini bendanya apa? Yang sebelah ini sabar. Apa yang terjadi ketika balon ini saya turunkan ke meja tanpa ada tambahan solasi? Satu ya. Yang pertama apa? Balonnya akan melayang, tidak mengarah. Contoh. Coba kita tambahkan dengan solasi. Balon ini sudah saya kasih solasi. Saya turunkan ke tanah. Nah, sekarang di sini saya punya dua perbandingan. Ada balon yang terkena isolasi dan tidak terkena isolasi. Balon yang pertama saya jatuhkan, yang tidak terkena isolasi. Nah, dia akan mengarah sembarangan, tapi beda dengan yang terkena isolasi. Mantunya lebih pasti yang terkena isolasi atau tidak? Terkena isolasi. Itulah bisa kita artikan balon ini adalah diri kita, otak kita. Balon ini adalah otak kita. Sedangkan isolasi itu adalah ilmu kita. Semakin kita banyak mempunyai ilmu, maka hidup kita itu nanti akan terarah seperti ini, seperti balon yang terkena isolasi tadi. Tapi ketika diri kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali, sama saja kita mempunyai balon yang jalan tanpa arah itu lagi. Paham? Jadi pada kesempatan hari ini adalah ayolah kita tingkatkan semangat betul kita buat bangga orang tua kita, dan kita raih bersama cita-cita kita. Mudah-mudahan saja apa yang kalian cita-citakan nanti akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar. Yang keren itu bukan anak muda yang bergaya atau bukan anak muda yang paling banyak gaya, tetapi yang keren itu adalah anak muda yang banyak prestasi. Yes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Pak Eni mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.